Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Muhammad. Saya salah satu dosen program studi rekayasa perangkat lunak kampus UPI di Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang pendidikan saya pada tahap sarjana dan magister yakni mempelajari pada bidang penyiapan infrastruktur teknologi yang mendukung komunikasi jarak jauh secara aman dan nyaman. Adapun minat pengajaran yang saya lakukan secara pribadi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa untuk membangun perangkat lunak yang dapat diakses secara luas, namun tetap aman dari sisi pengguna maupun sistem. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi merupakan mata kuliah keahlian inti program studi yang berada pada bidang kajian keamanan perangkat lunak. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang akan ditempuh selama 16 pertemuan dan ditempuh oleh rekan-rekan mahasiswa pada semester 5. Di dalam mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa diberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada para mahasiswa untuk memahami prinsip dasar dari kualitas keamanan informasi, yakni confidentiality, integrity, dan availability. Rekan-rekan mahasiswa akan belajar bagaimana sejumlah serangan informasi terjadi dan bagaimana sejumlah mekanisme pengamanan dapat melakukan pengendalian terhadap serangan tersebut. Sejumlah insiden keamanan informasi akan dibahas dan didiskusikan mengenai kesalahan yang terjadi serta bagaimana langkah mitigasi yang tepat untuk penanganan kasus tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi yakni rekan-rekan mahasiswa akan mampu menyimpulkan prinsip dasar penjaminan dan keamanan informasi. Yang kedua, mengorganisir sejumlah serangan terhadap keamanan informasi. Yang ketiga, mengorganisir mekanisme perlindungan keamanan informasi. Dan yang keempat, mengintegrasikan perlindungan keamanan informasi pada sebuah desain sistem informasi. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa memiliki sikap peduli terhadap keamanan informasi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya, serta memiliki pengetahuan dalam merancang dan membangun sistem secara aman guna mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini menekankan keaktifan mahasiswa baik secara mandiri maupun kolaborasi dalam tim dengan menetapkan metode case method dan project based learning. Selanjutnya akan menunjang rekan-rekan mahasiswa untuk mengeksplorasi secara berkelompok mengenai salah satu studi kasus yang telah diberikan dalam kelas yang menjadi tugas akhir dalam mata kuliah ini. Perkuliahan diselenggarakan secara sinkronus, yakni tatap muka secara langsung. Kemudian perkuliahan diselenggarakan pula dengan menggunakan asinkronus dengan menggunakan Learning Management System Spot UPI yang telah dilengkapi berbagai bahan ajar dalam modul, buku teks, dan video pembelajaran. Penilaian selama proses perkuliahan berlangsung memiliki komponen keseharian yang meliputi kehadiran, keaktifan, tugas harian, dan kuis dengan bobot 30%, selanjutnya komponen UTS dengan bobot 30%, dan selanjutnya tugas besar dan presentasi akhir yang menjadi komponen UAS dengan bobot 40%. Mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi ini merujuk kepada beberapa sumber referensi baik dari buku, jurnal, maupun best practice individu atau organisasi yang berfokus pada keamanan informasi. Beberapa rujukan utama yang digunakan diantaranya yang pertama dari William Stalling dalam buku berjudul Computer Security Principle and Practice, lalu yang kedua dari Ross Anderson yang berjudul Security Engineering, A Guide to Building Dependable Distributed System, dan Budi Raharjo dalam bukunya yang berjudul Keamanan Informasi. Selain itu, untuk memberikan wawasan industri kepada para mahasiswa pada mata kuliah ini diberikan kesempatan untuk bekerja sama bersama praktisi yang bekerja di PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel dalam program praktisi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dari pertemuan hari ini kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Baik,
telah disebutkan. Ya, gimana kabar teman-teman semua? Ya, alhamdulillah masih semangat. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Jadi di materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu keamanan informasi. Ya, keamanan informasi itu adalah suatu mekanisme, ya, serangkaian aktivitas yang kita gunakan untuk melindungi informasi, ya, yang menurut kita penting dari serangan-serangan orang-orang yang tidak berwenang. Ya, kemarin kita udah bahas kenapa kita perlu membahas, ya, untuk mata kuliah keamanan informasi. Ya, kita perlu melakukan perlindungan terhadap informasi yang kita miliki. Pada pertemuan hari ini, alhamdulillah, insya Allah kita akan bahas materi tentang kriptografi. Ya, kaitannya dengan materi sebelumnya, bahwa kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas lagi terkait dengan prinsip dasar informasi. Ya, nah, di sini kriptografi kita akan membahas pada aspek confidentiality, tentang rahasia data. Bagaimana informasi yang menurut kita penting itu tidak boleh secara kasat mata bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak berwenang. Ya, baik lagi sebelum kita masuk lebih jauh belajar tentang kriptografi, ya, kita review dulu, ya, materi pokok yang ada di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah prinsip dasar keamanan informasi. Masih ingat teman-teman semua dengan prinsip dasar informasi? Masih. Apa saja boleh disebutkan? Oke, mantap. Ya. Yang selanjutnya tentang prinsip lainnya ada ayo, buka lagi ya materi sebelumnya ya. Ada non-reproduksi. Lalu yang kedua, otorisasi. Betul. Yang ketiga, autentikasi. Ya, ini prinsip dasar dari keamanan informasi. Yang mana prinsip dasar ini teman-teman harus hafal di luar kepala. Ya, Bapak sangat berharap ketika teman-teman selesai menyelesaikan mata kuliah ini harus bisa dibawa kemana-mana. Karena dari prinsip dasar ini kita akan membahas serangannya apa, keamanannya apa. Ya, ketika kita bicara tentang serangan keamanan informasi, maka kita membahas tentang aspek apanya. Apakah serangannya membahas di confidentiality-nya, apakah membahas di integrity-nya, atau di availability-nya. Ya, ini semua juga berlanjut juga pada aspek perlindungannya. Ya, oke. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa segitiga ini kita namakan sebagai CIA triad. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dari sebelumnya masih kita review ya. Oke, ini yang sebelumnya, ya, materi sebelumnya kita bareng, kita tambahkan kembali. Prinsip ini juga jadi landasan, ya, khususnya ketika teman-teman nanti menjadi seorang developer, ya, sedang mengembangkan perangkat lunak, aspek ini, ya, aspek CIA, confidentiality, integrity, availability, dan aspek ini perlu jadi mindset, teman-teman. Ya, nah, kaitannya dengan mindset tadi, Bapak akan sajikan kepada rekan-rekan semua tentang konsep segitiga keamanan ini. Oke, ya, kita akan bahas di sini kan adalah filosofi yang Bapak harapkan teman-teman ketika mengembangkan perangkat lunak ini, teman-teman punya mindset ke sini. Ya, kita punya segitiga keamanan ini yang mana masing-masing sudutnya ada security-nya, ada easy of use dan functionality. Ya, atau keamanan, dan kemudahan dan fungsionalitas. Coba teman-teman cermati dengan seksama dari segitiga ini. Ya, kira-kira apa makna yang tersembunyi dalam segitiga keamanan ini? Ada yang bisa? Oke, gimana sih? Menurut saya pribadi itu, jika titik putihnya itu mendekati ke easy of use, maka aspek security dan functionality-nya itu terabaikan gitu Pak. Oke. Sangat baik jawabannya. Betul sekali, tepat sekali. Jadi di sini Asep mengambil sudut pandang, ya, ketika titik putih ini didekatkan ke salah satu sudut, misalnya pada easy of use, maka aspek keamanan dan fungsionalitasnya akan terabaikan. Oke,
informasinya, lalu kriptografi itu secara definisi dan secara metodenya, lalu struktur ya, kriptografi itu seperti apa. Oke, bahasan ini sangat erat kaitannya dari aspek apa? Yang tadi prinsip dasar. Oke, di bahasan ini dari materi yang lalu ini kita akan menekankan pada aspek confidentiality, bagaimana pesan aslinya kita samarkan. Oke, dapat dipahami? Oke, siap ya? Fokus ya? Kita masuk ke bahasan tentang kriptografi. Ya. Nah, dalam kriptografi, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang kriptografi, Pak akan coba menjelaskan terkait dengan bentuk umum dulu. Ya, bentuk umum dalam pengamanan data. Dalam bentuk pengamanan data, kita biasanya menggunakan staganografi atau kriptografi. Oke, di sini sedikit ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, pada staganografi kita menyembunyikan pesan sehingga tersamarkan, ya, sehingga tidak mudah terlihat, bisa lewat foto, video, audio maupun teks. Ya, ketika di kriptografi pesannya terlihat, tapi kita nggak bisa baca. Misalnya ada tulisan Z H L M N O T I, terus besar kecil. Ini tuh paradigma apa gitu ya? Apa besar kecil tulisnya gitu ya? Ya, tapi itu adalah pesan tersembunyi. Yakni hanya orang-orang tertentu aja. Kalau bahasa teman-teman mungkin yang tertentu aja. Ya. Yang bisa mengerti dari pesan ini. Oke? Jadi dalam staganografi ini pesannya medianya gampang terlihat, ya. Tapi ternyata di dalamnya ada pesan tersembunyi, pesan-pesan tersembunyi. Ya. Misalnya kita gunakan untuk yang staganografi ini misalnya dalam konteks di tercipta digital land management. Berikutnya adalah bentuk nyata ya dari staganografi ini. Pertama, ada yang tahu nih gambar apa? Mona Lisa ya. Mona Lisa ini ternyata banyak pesan-pesan tersembunyi kan. Ada yang bilang oh, ini kayaknya dia lagi tersenyum. Ada yang sedang sedih, ada yang sedang marah. Sebenarnya pesan tersembunyi apa dari pelukisnya? Ya, nah ternyata ada gambar digital itu kita bisa dari lukisannya kita sisipkan pesan-pesan tersembunyi. Ya, ini adalah staganografi dan yang mana ketika teman-teman lihat di alam ini sebenarnya lebih banyak pesan tersirat atau lebih banyak pesan tersurat? Tersirat ya. Kita melihat alam ini banyak rahasia-rahasia alam yang sangat kita susah untuk kita pecahkan. Ya. Ketika sudah di encrypt, kita bahas tentang definisi enkripsi, gambarnya jadi ada yang tahu gambar? Susah ya? Kita susah melihat gambar ini gambar apa? Ya. Nah itulah kelihatan perbedaannya. Ya, antara staganografi ini gambarnya kita tahu bisa lihat dengan kriptografi. Ya, yang gambarnya apa ini? Ya kalau kita dapat gambar gini, ini apa ya maknanya? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak pengen tes teman-teman ya untuk bisa nggak teman-teman menemukan pesan rahasia. Jadi Bapak sengaja sebelum ngajar bikin dulu puisi. Ya, dan sini puisinya dari sahabat tuh ya. Mau menganggap teman-teman itu adalah sahabat. Oke, kira-kira ada yang bisa menemukan ini puisi, ada pesan rahasia yang ternyata di dalamnya. Silakan dibaca. Ada yang sudah tahu? Oke, gimana? Coba. Pesannya apa? Oh, apa? Betul sekali. Dari mana Silva menemukan pesan ini apa? Saya apa? Dari setiap huruf di awal kalimat. Oke. Terus kan? Ternyata wanita itu lebih mudah menemukan pesan tersirat ya. Ya. Benar. Sabar ya ini ya. Betul sekali. Jadi dilihat dari satu dari kalimat-kalimat puisi ini ternyata ada pesan dari huruf awalnya. Huruf awalnya kapital semua. Kita kumpulkan ini ternyata ada pesannya. Dan tadi benar kata Silva. Saya apa? Pas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah. Di sini sebelumnya kita harus bahas dulu ya. Ada istilah katanya tak kenal maka tak sayang. Ya, maka dengan terminologi ini ya kita mengenal istilah-istilah yang ada di kriptografi. Oke? Yang pertama, ini adalah model dari
kan, yang ada semua orang tahu kan. Nah, kita pengen rahasiakan, sama kita disamakan dengan enkripsi. Jadi ini adalah pesan yang terlihat, plain text ya, atau pesan jelas, clear text ya. Setelah itu di encrypt, disamakan ya. Jadi ciphertext itu tadi pesan-pesan yang tersamarkan, tersembunyi. Ya, dalam enkripsi kita membutuhkan kunci. Ya, kunci di sini ya silakan nanti. Biasanya antara penerima dengan sumbernya harus sama, harus paham tentang kuncinya ini. Oke, selanjutnya ada ciphertext ya. Dari ciphertext ke plain text lagi, prosesnya namanya adalah dekripsi. Ya, enkripsi menyamakan, dekripsi membongkar. Ya, oke, paham ya? Oke, selanjutnya dari sini ada dua yang kita bahas. Selanjutnya adalah mencari ciphertext dengan metode transposisi. Yang kedua adalah substitusi. Ya, kita bahas dulu transposisi ya. Transposisi di sini adalah kata kuncinya adalah perubahan posisi. Ketika sebelumnya dia melihat secara, kalau kita melihat suatu kalimat bacanya secara vertikal atau horizontal? Horizontal ya. Nah, maka sekarang kita akan baca secara vertikal. Contoh, kita punya karakter rekayasa perangkat lunak UPI. Kita nggak menghitungkan spasinya. Ternyata dihitung ini 25 ya. Nah, sebelumnya kita baca secara horizontal. Selanjutnya kita bacanya untuk membuat itu jadi ciphertext dengan cara vertikal. Enkripsinya. Jadi rekayasa kita tuliskan secara vertikal. Horizontal dulu, tapi setelah yang 5 kita enter. Ya. Dan kita baca ini untuk mencari ciphertextnya adalah dengan cara baca secara vertikal. Oke, siap. Dapatkan ciphertextnya ini. Ada yang langsung memahami ini maknanya apa? Susah ya kalau kita nggak tahu kuncinya. Ya. Oke, ini dan ini proses pembalikan sama, pembalikannya juga. Ketika kita punya ciphertextnya ini, kita balikan lagi, metodenya sama, kita tukar yang asalnya kita baca secara horizontal, terbaca sekarang jadi secara vertikal. Ya, sama tadi kita balikan, kita punya kuncinya adalah 5, maka setiap 5 huruf, 5 karakter, ya kita baca lagi secara vertikal. Kita dapatkan karakternya adalah, mungkin karakternya nggak tanpa spasi, tapi kita akan paham. Kita yang paham konteksnya akan mengetahui bahwa ini kalimatnya adalah rekayasa perangkat lunak UPI. Ya, karena kita memang orang yang berumur. Oke, saya. Oke, di sini ada latihan. Kira-kira bisa dicoba dulu dikerjakan. Ya, untuk beberapa saat silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Jawabannya itu Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jawabannya kata Padli. Jawabannya adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Kita buktikan, oke? Data benar, kuncinya tadi 5 ya. Kita jabarkan lagi secara horizontal, tapi kita baca secara vertikal. Ternyata jawabannya adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, teman-teman bisa memahami transposisi? Mana ya? Ini semua sama? Oke. Baik, selanjutnya Bapak bahas tentang metode yang kedua, yakni adalah tentang substitusi. Nah, substitusi di sini kita akan bahas kalau yang transposisi tadi pertukaran, kalau ini pergeseran. Ya, makna substitusi tahu? Mungkin yang teman-teman yang suka main bola tahu ya? Substitusi, ya, pergantian. Jadi di sini kita lagi bahas karakter huruf Latin ya, atau huruf bahasa Inggris ya, ada 26 kan ya. Nah, di sini yang A, karakter A kita ganti dengan D. Kita geser sebanyak 3 kali. Jadi yang A kita geser jadi D, A, B, C, D. Nah, jadi A kita ganti sama D. Ketika kita mau menuliskan pesan ada huruf A ini ya, maka kita gantikan dengan D. Ya. Ada huruf apa lagi? I, kita gantikan dengan F. Ya. Bisa dipahami prinsip dasarnya? Pengerjaannya? Oke. Nah, maaf. Oke, misalnya kita punya contoh, pesannya adalah apa? Bahasa Sundanya noun. Atau
kalau diulang-ulang terus ini ngajak berantem ya. Tapi di sini ini kita coba. Huruf A tadi jadi apa? D. Huruf S? V. Oke, maka nah ini plain text-nya kita udah punya nih di sini ya tabelnya ya kita akan gunakan sebagai acuan. Maka di sini kita akan dapatkan pesan televisinya seperti ini. Nah, kita teksnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, teknik ini ampuh ya, pada saat perang antara Romawi sama Persia. Oke, maka penemunya pun adalah Caesar ya, dalam konsep dari situ, maka di sini dinamakan Caesar Simbol. Oke, ini cukup menarik ya. Perang antara Romawi dengan Persia. Pesan ini akhirnya dulu ketika Romawi perang dengan Persia, kurirnya, bahasa sekarang kurirnya ngirim paket dari Caesar itu selalu kena tangkap ya. Ditangkap, kamu kurir ya, ditangkap langsung. Oh, mau pesan dieksekusi ya si kurirnya, pesannya langsung dapat. Akhirnya strategi perang yang dari Romawi terpecahkan. Akhirnya Persia bisa mengalahkan perang. Pikirlah dari Caesar ini gimana caranya. Akhirnya buatlah ini simbol. Jadi pesan intinya tersamarkan. Ya. Jadi Persia walaupun dia tangkap kurirnya, tapi dia nggak bisa baca pesan aslinya. Itulah sejarah awalnya ya. Jadi kriptografi ini erat kaitan dengan sejarah. Ya. Oke, nah ini secara matematis ya yang akan kita modelkan ya gimana sih membuat pesan ya, sehingga bisa kita modelkan dengan matematis agar tetap ya solusinya tetap ada, tetap konsisten. Oke, dengan cara kalau kita mau mencari enkripsi ya karakter dari plain text-nya tambah 3 tadi ya. Dari mana tambah 3? Oke, karena kita tadi bergeser sebanyak 3 kali dari karakternya ya kan? A dan B. Maka karakter plain yang misalnya A ya, kita kasih notasi A itu untuk 0, B 1, C 2, Z 25 karena kita lagi bicara karakter alfabetis ya. Nah, maka di sini ya misalnya kita huruf A gitu ya, tadi jadinya 0 tambah 3 mod 26. Mod itu adalah terus ya kita mencari sisa ya. Oke, maka teman-teman sedangkan untuk definisi sebaliknya yang sebelumnya tambah 3 sekarang kurang 3 ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Untuk contohnya yang tadi kita punya bahasa plain text-nya adalah apa bahasa Sundanya? Noun ya. Nah sekarang kita substitusi ya. Nah di sini encrypt rumusnya ini ya C ya, encrypt P tambah 3 mod 26. Oke, maka di sini kita punya karakter A itu adalah 0 ya. 0 tambah 3 3 mod 26 3 lagi ya. Dan itu adalah karakternya D ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, ya. Selanjutnya kita dapatkan simbol teksnya adalah ini. Oke, baik selanjutnya kita dari tadi proses sebaliknya ya. Ketika tadi tambah 3, kalau untuk decrypt ya, maka kita kurang 3. Kita gesernya ke kanan sekarang ke kiri nih ya. Gesernya. Oke, maka kita punya simbol teksnya adalah ini. Kita dengan rumus yang tadi kita masukkan tiap karakter yang ada 3 kali ya. Bisa teman-teman digunakan untuk pergeseran 5 kali, 7 kali ya. Pergeseran tadi itu harus disepakati karena itu tadi menjadi kuncinya ya. Nah, kita menggunakan sebuah pesan ya dengan pergeseran atau kuncinya 13 ini dinamakan dengan lot 13 atau lot T13. Oke. Nah, maka ini teman-teman coba berlatih kembali, coba pecahkan. Oh, punya ciphertext. Yang ini belum teman-teman kita bahas ya sebelumnya. Silakan teman-teman pecahkan. Maknanya apa nih? Ya, silakan kerjakan dulu. Ya, oke. Baik, cukup baik. Baiklah. Oke, nah kita akan melakukan latihan di kelas. Oke, Bapak
minta rekan-rekan semua sekarang untuk mengerjakan secara berkelompok, berdiskusi, ya. Kita kerjakan selama di kelas ini, kita manfaatkan waktu tersisanya. Nah, tugasnya teman-teman silakan bersaing, ya. Silakan membuat pesan rahasia, ya. Kelompoknya boleh mau memisahkan diri, boleh. Yang mau duduk di sini silakan. Bahwa minta masing-masing kelompok berdua-berdua, ya, untuk membuat ciphertext, ya. Dan nanti saling bertukar ciphertext untuk memecahkan ciphertextnya masing-masing. Tugasnya cukup jelas? Jelas. Oke. Semua ada kesulitan tadi? Oke, rekan-rekan semua alhamdulillah telah kita bahas ya secara bersama tentang materi kriptografi. Alhamdulillah rekan-rekan semua dapat memahaminya dengan baik. Untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan di sini ada tugas yang teman-teman perlu kerjakan secara kelompok ya di luar kelas ini. Silakan diskusi secara berkelompok. Ketika tadi kita bahas tentang kriptografi klasik, nah teman-teman mohon membuat kajian yang berdiskusi secara kelompok tentang kriptografi modernnya. Ya. Nah, lalu teman-teman akan diminta membuat sebuah peta konsep sebagai bagian mensintesis dari pengetahuan yang teman-teman kumpulkan. Ya. Selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya kita akan presentasikan. Ya. Jadi rencananya teman-teman silakan berdiskusi secara kelompok. Di pekan depan atau di pertemuan yang akan selanjutnya kita akan bahas dalam kelas ini. Ya, teman-teman akan bisa berpresentasi. Nanti teman-teman yang lainnya yang kelompok yang tidak berpresentasi saya akan mengajukan pertanyaan bahkan menilai. Ya, kita akan melakukan dengan peer assessment. Oke? Ada lagi yang rekan-rekan ingin tanyakan sebelum kelas kita cukupkan? Jelas ya? Baik, rekan-rekan semua alhamdulillah telah kita selesaikan pertemuan hari ini membahas tentang kriptografi. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami dengan baik ya. Insyaallah pekan depan kita bertemu kembali. Alhamdulillah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian situasi pengajaran yang dapat saya sampaikan dalam video tersebut yang menjadi salah satu syarat pada kegiatan PDD KTPT bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.